Hai introvert, bagaimanapun Anda bertemu dengan orang yang tertutup, satu hal yang pasti, pesonanya yang tenang membuat Anda tertarik. Mungkin Anda seorang ekstrovert yang menikmati kedalaman dan kemampuan pasangan introvert Anda untuk mendengarkan. Atau mungkin Anda adalah seorang introvert yang menemukan persahabatan yang tenang dengan kekasih yang berpikiran sama. Baik Anda sudah bersama introvert selama 1 minggu atau 1 dekade, berikut adalah 8 hal yang harus Anda ketahui tentang seorang introvert dalam hubungan asmara. Yang pertama, kita menerima semuanya dengan lambat. Jika ekstrovert adalah kelinci, maka introvert adalah kura-kura. Orang introvert cenderung membuka diri terhadap orang baru lebih lambat daripada orang ekstrovert. Kami mungkin lebih lambat untuk bergerak, seperti mengajak Anda keluar atau melakukan aktivitas fisik. Kita juga mungkin lebih lambat untuk mencapai tonggak hubungan, seperti mengatakan, "Aku mencintaimu" untuk pertama kalinya, atau melamar. Itu karena kami suka memikirkan segala sesuatunya dengan cermat dan mempertimbangkan semua aspek dari suatu situasi sebelum kami membuat keputusan. Yang kedua, ingin benar-benar terhubung dengan kami, bicara tentang ide. Akan selalu ada beberapa tingkat obrolan ringan dalam suatu hubungan. Bagaimana harimu atau bagaimana kabarmu? Tapi introvert cepat bosan dengan obrolan biasa. Kami benar-benar merasa terhubung dengan orang lain ketika kami dapat berbicara tentang ide-ide besar atau topik yang bermakna lainnya. Coba ajukan pertanyaan Anda yang lebih dalam, seperti apa dalam hidup Anda yang paling Anda banggakan? Atau pernahkah Anda membaca buku yang mengubah Anda? Introvert kemungkinan akan menyala pada kesempatan untuk berbicara tentang sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, kita mungkin kesulitan berbicara tentang diri kita sendiri. Serius, jika kami berkencan dengan Anda, terutama kencan pertama atau kedua, kami mungkin gagap dan bingung ketika Anda bertanya tentang diri kami. Introvert seperti bawang, kepribadian kita memiliki banyak lapisan dan butuh beberapa saat untuk menemukan semuanya. Terutama lapisan tersembunyi yang paling dekat dengan inti. Kami pribadi tidak akan mengungkapkan bagian paling pribadi dari kami sampai kami sepenuhnya mempercayai Anda. Yang keempat, kami tidak akan pergi ke setiap pesta. Jika Anda seorang ekstrovert yang menyukai pesta, ini adalah sesuatu yang harus Anda terima dan hormati tentang kami, karena itu mungkin bukan sesuatu yang akan berubah. Tentu saja, sebagai mitra yang peduli dengan Anda, kami akan pergi ke beberapa acara sosial, tetapi kami mungkin ingin pergi lebih awal untuk menghuni keadaan. Ingat, kerumunan besar, lingkungan yang sibuk, dan bersosialisasi menguras kita karena kita memiliki sistem hadiah dopamin yang kurang aktif daripada ekstrovert. Yang kelima, kami mungkin sensitif terhadap konflik. Faktanya, banyak introvert berjuang untuk menghadapi konflik secara langsung, karena berdebat bisa terlalu merangsang dan membuat stres. Kita dapat memendam perasaan kita dan kembali ke perilaku yang menyenangkan orang untuk menghindari perselisihan. Atau kita bisa tutup ketika sebuah argumen muncul. Beberapa orang introvert merasa terbantu untuk menulis tentang perasaan mereka atau menjauh dari konflik untuk sedikit memproses sesuatu. Jangan tersinggung jika kami membutuhkan waktu. Yang keenam, introvert juga makhluk sosial. Ketahuilah bahwa introvert dan ekstrovert bukanlah sifat umum manusia. Dengan kata lain, kebanyakan orang tidak masuk dengan sempurna ke dalam introvert atau juga ekstrovert. Sama seperti ekstrovert yang dapat menikmati saat-saat tenangnya, introvert juga dapat menikmati bersosialisasi. Ini benar-benar hanya masalah dosis. Jadi jangan sengaja meninggalkan introvert Anda di rumah saat Anda pergi ke pertemuan karena Anda pikir mereka tidak akan menikmatinya. Introvert juga merasa kesepian. Yang ketujuh, kami ingin waktu berkualitas dengan Anda. Ini berarti waktu dengan Anda dan Anda saja. Tidak ada teman, anggota keluarga, atau anak-anak di sekitar untuk sementara waktu. Kita mungkin diam dalam kelompok, tetapi kita bisa mahir dalam hubungan satu-satu. Kami akan menggunakan waktu ini untuk mencoba terhubung kembali dengan Anda secara autentik. Ketika seorang introvert peduli dengan seseorang, dia juga ingin terhubung, bukan untuk mengikuti peristiwa kehidupan orang lain, tetapi untuk mengikuti apa yang ada di dalamnya. Evolusi ide, nilai, pikiran, dan perasaan. Yang kedelapan, kami romantis dengan gaya kami. Meskipun kami mungkin bukan yang terbaik dalam mengekspresikannya, kami sangat mencintaimu, memperhatikan kesulitanmu, dan diam-diam memperbaikinya. Mendengarkan dengan intens dan mengajukan pertanyaan serius. Orang-orang introvert menghargai hubungan dekat yang telah mereka lakukan dengan begitu banyak hal. Apa yang mungkin tidak akan kami lakukan adalah menyerang Anda secara agresif.
Nah, inilah 8 hal yang mungkin harus kamu tahu jika berhubungan dengan seorang introvert. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Untuk kamu yang ada dalam hubungan semacam ini, coba bagikan di kolom komentar agar teman-teman introvert lainnya juga tahu. Like jika kamu suka dan dislike saja jika tidak suka. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam tutup buku.